Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bunda Harlis, melanjutkan sinopsis buku ajar selanjutnya. Kali ini adalah manajemen koperasi. Kami buat berdua, saya dan Bapak Haji Kasnadi. Referensinya adalah berdasarkan silabus perguruan tinggi dan SKKNI. Jadi ada 16 kali pertemuan tetap. Semester pertama itu mengikuti silabus perguruan tinggi. Selanjutnya yang semester keduanya mengikuti SKKNI. Tetap ada soal UTS dan UAS ya. Biodatanya adalah ini saya Harlis Setiawati, kemudian ini Bapak Haji Kasnadi SDMN. Ini biasa dipanggil dengan Bapak Kas. Ini dari sekarang sedang menempuh S3 ya di Universitas Pasundan Bandung. Beliau adalah dosen tetap program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasmi Cirebon. Ini terus kemudian ini katalog dalam terbitannya, tim penyusunnya ada. Ini kita lihat langsung saja di daftar isi ya. Daftar isi biasa pengantar daftar isi. Pertemuan 1 ini pengenalan koperasi. Ada sejarah perkembangan koperasi di luar negeri dan Indonesia. Definisi, dasar hukum, asas, tujuan, prinsip, macam, fungsi, serta peran koperasi. Kemudian kelebihan dan kekurangan koperasi. Pertemuan kedua adalah konsep manajemen koperasi, pengertian manajemen, perangkat organisasi koperasi, fungsi dan proses manajemen di dalam koperasi. Pertemuan 3, prosedur dan syarat pendirian koperasi. Prosedur pendirian koperasi, syarat pendirian, badan hukum, akta pendirian, dan keanggotaan. Pertemuan keempat, kinerja koperasi dalam pasar. Pertemuan kelima, manajemen strategi koperasi. Pertemuan 6-7 itu koperasi di luar negeri. Jadi kita kupas semua koperasi yang ada di luar negeri itu apa aja sih. Itu untuk referensi ya. Pertemuan 8, tentu saja ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9 dan 10 ini kita sudah mulai menggunakan SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Yang kita ambil adalah judul unitnya mengelola simpanan atau tabungan syariah. Kode unitnya ini K.64 SPS S14.016.1. Di antaranya adalah menyiapkan pengelolaan simpanan atau tabungan syariah, melakukan pembukaan rekening simpanan atau tabungan syariah, melakukan administrasi penarikan, pembayaran imbal hasil, dan penutupan rekening simpanan tabungan syariah, melaporkan hasil pengelolaan simpanan atau tabungan syariah. Pertemuan 11-12 itu kita menggunakan judul unit yang berbeda, yaitu melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen koperasi simpan pinjam, pembiayaan syariah, atau unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Ini kita pakai SKKN-nya sama, nomornya 193 tahun 2017, hanya kode unitnya kita ambil yang berbeda, yaitu K64 SPS F14.001.2. Di antaranya adalah mengidentifikasi syarat dan ketentuan menjadi anggota KSPPS atau USPPS koperasi, memberikan orientasi kepada anggota masyarakat untuk menjadi calon anggota KSPPS atau USPPS koperasi, memberikan orientasi kepada calon anggota untuk menjadi anggota KSPPS atau USPPS koperasi. Selanjutnya adalah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan orientasi perkoperasian. Ini berarti satu unitnya ada 4 elemen. Jadi ada 4 bab ya. Nah, pertemuannya selanjutnya adalah 13-15. Berbeda lagi judul unit kompetensinya yaitu melakukan kerjasama antar koperasi dan pihak lain. SKKNI di sini 193 tahun 2017, kode unitnya K64 SPS 14.003.2. Elemen-elemennya adalah merencanakan kerjasama antar koperasi dan pihak lain, menegosiasikan kerjasama antar koperasi dan pihak lain, melaksanakan kerjasama antar koperasi dan pihak lain, melaksanakan kerjasama antar koperasi dan pihak lain. Sama ini ya, 34, nanti kita cek lagi ya. Pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Lampirannya ada daftar pustaka, contoh perjanjian kerjasama, SKKN ini ada ya. Ada nomor SKKN-nya tetap, tapi unitnya ada 3 unit yang kita ambil. Terus ada Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang pendataan koperasi usaha kecil dan menengah. Kita lihat sekilas saja ya, ini karena sinopsis, jadi semester 1 seperti ini. Semester 1 ini tadi kita disebutkan, pertemuan 1 ada pengenalan koperasi, ini sejarahnya ya, sejarah koperasi, lalu kita ada perkembangan koperasi itu sendiri, dari tahun ke tahun ya, dari awal, dulunya adalah gotong royong, bagaimana caranya sehingga menjadi koperasi, asasnya asas gotong royongnya, pertemuan kedua konsep manajemen koperasi ini kita hanya untuk diketahui saja, karena kita ambil ini hanya sinopsis. Nah, nanti jika ada permintaan untuk bedah buku, kita bedah buku untuk buku tersebut. Ini pertemuan 3, prosedur dan syarat pendirian koperasi. Tadi sudah disebutkan. Ini secara sinopsis dari secara garis besar saja ya. Ini pertemuan keempat, kinerja koperasi dalam pasar. Pertemuan kelima, manajemen strategi koperasi. Kita buat bersama ya sama Pak Hasan Azli. Nah, ini yang ini kita pakai SKKN kita. Ini yang ke-6, 7, koperasi di luar negeri. Apa saja nih koperasi di luar negeri? Ada sejarah perkembangannya koperasi di Inggris. Ada di Inggris. Ada di Rochdale. Mana nih Rochdale? Sejarah terbentuknya koperasi Rochdale di Inggris itu. Nah ya, ini prinsipnya. Nah, jadi kita harus tahu di luar pun ada koperasi di Amerika. Ini namanya koperasi Sunkist. Ini secara koperasinya. Terus kemudian untuk referensi ya, di Singapura ada namanya NTUC, Fair Price. Kita harus tahu ini perkembangan di luar negeri juga, bukan hanya di Indonesia ada koperasi. Ini ada di Malaysia, koperasi Muslimin Malaysia Berhad nih, cara penubuhannya, cara pertumbuhannya. Ada semua. Sebenarnya ada koperasi NACF di Korea Selatan. Kemudian ada koperasi pertanian nasional agriculture ini juga ya, tadi NACF ya. Pertanian nasional agriculture. NACF. Selanjutnya adalah di Spain, apa itu Spain ini? Kooperatif in Spain, ada in Spain. Ada juga semua ada Spain. Ada di Swiss, ini kita lihat ya. Ada koperasi di Swiss Migros. Kemudian ada di India. Di Indonesia, ini alasan namanya koperasi susu. Peternak susu, untuk susunya nanti kita bahas bersama lagi jika ada permintaan untuk bedah buku. Terus kemudian kita lihat ada pertemuan 8 UTS ya. UTS. Ini semester 2 gini. Semester 2 kita ketemu di SKKN ini ya, mengelola simpenan tabungan syariah. Ini syariah ya, berbasis syariah. Ada akad-akad, kita ketemu akad mudharabah, akad wadiah ya. Kalau di syariah itu kita ketemu namanya akad. Akadnya apa gitu, pembagiannya sesuai akad ya. Pengisian dokumen ini semua ada. Ini ada contoh-contohnya. Ini biasa aja sih sebenarnya. Ini penarikan simpanan, biasa pakai ini slip. Ini biasalah nasabah, customer service, back office. Ini pejabat berwenang, back office. Kemudian pertemuan 11-12 ini melakukan evaluasi, menerapkan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen, koperasi simpan pinjam, pembiayaan syariah atau unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah, ini ya. Ini yang tadi saya bilang SKK ini ada 3 judul unit yang dibahas di sini. Karena kita ambil syariahnya. Selanjutnya ini adalah terakhir unit yang ketiga ya. Ini melakukan kerjasama antar koperasi dan pihak lain. Apakah perlu koperasi kerjasama dengan pihak lain? Tentu saja, kan? Ini ada pemangku ini. Nah, oke baik, ini kilasan saja ya, karena ini adalah sinopsis, jadi ini tadi semester 1 sama ya, jadi itu saja.
Kami tunggu partisipasinya Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang mengundang kami untuk bedah buku, atau kita secara online bisa, nanti Zoom meeting atau apa ya, karena ini sekarang masih masanya masa pandemi COVID-19, tidak bisa tatap muka, bisa kita permintaan untuk bedah buku. Jadi ditunggu partisipasinya di 0812 967 6621. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.